Selamat datang kembali dalam kegiatan pembelajaran biologi bersama dengan Ibu Romian Simatupang dari SMAK Penabur Kota Tangerang. Kali ini anak-anak kita akan belajar mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan ini anak-anak boleh simak di slide, yaitu kalian harus mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dan menganalisis hukum Mendel ini di dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup. Nah, cakupan materi kita ada 5. Yang pertama itu hukum Mendel 1, yang kedua hukum Mendel 2, kemudian perkawinan test cross, perkawinan back cross, dan juga persilangan resiprok. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita sebelumnya tentang meiosis? Ya, meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan sel gamet. Ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Spermatogenesis menghasilkan spermatozoa, kemudian oogenesis menghasilkan ovum. Nah, di mana kegiatan meiosis ini akan menghasilkan sel gamet yang memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya atau bersifat haploid. Nah, gamet inilah yang kemudian akan melakukan persilangan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi individu baru yang memiliki kromosom setengah dari jantan, setengah dari betina. Nah, itu artinya anak-anak, kromosom yang dimiliki oleh keturunannya merupakan kromosom yang berpasangan. Karena pasangan itu diperoleh setengah dari ayah, kemudian setengah dari ibu. Dan juga gen-gen yang ada di dalam kromosom itu tentunya akan berpasangan. Karena tadi ada yang didapatkan dari ayah dan ada yang didapatkan dari ibu. Kromosom-kromosom inilah yang kita kenal dengan kromosom homolog. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari tentang hukum Mendel anak-anak, ada beberapa istilah dalam persilangan yang harus kalian kuasai. Yang pertama, parental. Parental itu adalah induk yang disilangkan. P1 berarti parental pertama, P2 berarti induk dalam penyilangan kedua. Gamet dilambangkan dengan G, itu menunjukkan spermatozoa dan ovum, ya. Filial itu menunjukkan anak yang dihasilkan dari persilangan. Kalau F1 berarti dia itu hasil persilangan pertama, F2 pada generasi kedua, dan seterusnya. Kemudian ada yang dikenal dengan gen dominan dan gen resesif. Kalau dia gen dominan anak-anak, dia dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian pasangan gennya dilambangkan dengan huruf kecil yang bersifat resesif. Jika gen dominan ini bersama dengan gen resesif, maka yang ditampilkan sifat yang akan dimunculkan adalah sifat dominannya. Nah, kemudian mari kita lihat tentang alel. Alel itu adalah pasangan gen anak-anak. Kenapa berpasangan? Anak-anak tadi udah lihat ya, di dalam kegiatan fertilisasi, individu baru akan mendapatkan setengah kromosom dari ibu, setengah dari ayah, yang masing-masing membawa gen sehingga berpasangan. Nah, pasangan gen itulah yang disebut alel. Pasangan gen yang sama, kita lihat ya, bisa bersifat sama, contohnya M besar atau M kecil, tapi bisa juga berbeda M besar dengan M kecil. Nah, sekarang mari kita lihat nomor 6, genotip. Ini sedikit mirip dengan alel ya anak-anak. Genotip itu adalah faktor pembawa sifat dari kedua induknya. Nah, kalau tadi yang M besar pasangan yang sama disebut homozigot. Jika besar dua-duanya berarti homozigot dominan. Jika dia itu seragam tapi resesif dua-duanya disebut homozigot resesif. Nah, jika berbeda, contohnya M besar dengan M kecil, ini disebut namanya dengan genotip heterozigot atau pasangan alelnya beda, tidak satu macam. Nah, kemudian fenotip anak-anak itu adalah sifat yang dapat kita amati yang muncul dalam karakter organisme, contohnya warna bunga, bentuk biji, bentuk rambut, warna kulit, ya, bentuk mata, itu semuanya adalah fenotip. Nah, karakter adalah sifat yang dapat diturunkan, karena anak-anak jangan kita jadi rancu ya, sifat itu tidak termasuk seperti contohnya pemalas, itu bukan
sifat yang diturunkan. Tapi yang diturunkan itu contohnya warna bunga, panjang tanaman, bentuk biji, bentuk mata, kemudian bentuk rambut, warna kulit ya, dan sebagainya. Itulah yang dikenal dengan karakter. Nah, anak-anak coba perhatikan dua gambar ini. Nah, tentunya kalian bisa melihat kemiripan anak dengan salah satu orang tua. Nah, kalau kita lihat ya, kemiripan ini apa ya yang menyebabkan kok bisa lebih mirip dengan ayah dan ada yang lebih mirip dengan ibunya? Apakah ibunya yang menyumbangkan sifat atau gen yang paling banyak atau ayah yang menyumbangkan gen paling banyak? Nah, ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik ya anak-anak, dan banyak sekali yang bertanya bagaimana sih sebenarnya pola penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Nah, anak-anak, mari kita lihat tokoh yang pertama sekali berhasil menjelaskan bagaimana proses penurunan sifat kepada orang tua kepada anaknya itu adalah Gregor Mendel. Nah, dia itu berhasil menjelaskan pola pewarisan sifat secara ilmiah ya dari hasil persilangan yang dia lakukan terhadap tanaman kapri atau Pisum sativum, sehingga Mendel memunculkan dua hukum yang kita kenal dengan hukum Mendel 1 atau yang sering juga disebut hukum segregasi, dan hukum Mendel 2 yang sering disebut namanya pengelompokan gen secara bebas atau asortasi. Baik anak-anak, mari kita melihat objek penelitian Mendel yang juga merupakan hal yang sangat membantu Mendel di dalam menjelaskan pola pewarisan sifat. Dia memilih kacang kapri atau Pisum sativum. Ada alasannya anak-anak. Yang pertama, dia melihat bahwa kacang kapri ini memiliki varietas yang memiliki sifat yang mencolok. Contohnya dari segi warna bunga, ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih. Dari segi warna biji, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Jadi kontras ya anak-anak, gampang diamati. Yang kemudian mudah didapat, lalu mudah hidup atau mudah dipelihara. Yang keempat, cepat berbuah atau berumur pendek, sehingga proses penyilangan itu anaknya langsung bisa diamati dalam waktu dekat. Artinya tidak butuh bertahun-tahun menunggu ya anak-anak. Nah, kemudian dapat terjadi penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari ada di dalam bunga yang sama dengan putiknya ya, dan juga mudah dilakukan penyerbukan silang kalau misalnya Mendel ingin menyerbukan dari satu pokok tanaman ke tanaman yang lain. Nah, ini adalah alasan-alasan Mendel memilih objek penelitiannya Pisum sativum, dan ini ternyata yang membawa Mendel mampu menjelaskan pola pewarisan sifat. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat hukum satu Mendel atau yang sering juga disebut hukum segregasi. Nah, hukum ini berbunyi, pada proses pembentukan gamet atau sel kelamin, pasangan alel akan memisah sehingga berada pada sel gamet yang berbeda. Nah, ini bisa kita lihat dari persilangan monohibrid atau artinya persilangan dengan melihat satu sifat beda. Nah, dalam hal ini anak-anak coba perhatikan persilangan yang dilakukan Mendel. Dia menyilangkan kapri berwarna ungu dengan kapri berwarna putih. Jadi sifat yang dia amati hanya dari segi warna saja. Nah, parental atau induk yang disilangkan oleh Mendel itu adalah parental bergalur murni ya anak-anak. Galur murni itu artinya yang bersifat homozigot. Nah, yang ungu itu diatur oleh U besar, sedangkan yang putih diatur oleh U kecil ya. Jadi U kecil karena memang sifat diatur oleh sepasang alel. Dua-duanya ini adalah bergalur murni. Nah, kemudian Mendel menyilangkan antara yang ungu dan yang putih ya. Jadi jantannya itu ungu, yang putih betinanya. Hasil persilangannya anak-anak, dia menemukan pada keturunan F1 ya, semua sifat anaknya adalah ungu, 100% ungu ya. Kemudian dia melakukan penyilangan yang kedua pada parental yang kedua, dia mengambilnya dari keturunan F1. Jadi anaknya pada F1 ini diambilnya ada yang jantannya sumber serbuk sari,
dan ada yang betinanya sebagai penghasil ovumnya ya. Nah, ketika dia menyilangkan F1 dengan F1 sesamanya, maka si Mendel menemukan anak pada F2 generasi kedua ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih dengan rasio fenotip ya. Jumlah yang ungu dan putih ketika dibandingkan perbandingannya adalah 3:1. Nah, Bu, di mana letak pemisahan alel itu secara bebas? Nah, anak-anak bisa perhatikan nih. Di persilangan pertama tadi, U besar dengan U besar. Disilangkan dengan yang putih, U kecil dengan U kecil. Nah, ini adalah parentalnya. Parental itu tentunya harus membentuk gamet dulu kan ya anak-anak ya. Jantan harus menghasilkan sperma. Yang betina harus menghasilkan ovum. Nah, gen-gen yang mereka miliki itu atau pasangan alel yang mereka miliki itu akan memisah dulu. Ya, masih ingat meiosis ya? Nah, ini akan memisah menjadi U ya. Yang ini juga memisah menjadi U kecil dengan U kecil. Nah, kemudian terjadi persilangan. Ada kombinasi, maka kemungkinannya hanya ada satu jenis ya anak-anak, U besar dengan U kecil. Makanya tadi semua karakter anaknya 100% adalah U ya. Jadi letak pemisahan gen alel secara bebas itu terjadi ketika proses pembentukan gamet. Inilah yang dikenal dengan hukum segregasi ya. Nah, di persilangan kedua juga begitu tadi. F1 kita silangkan dengan F1 ya. Nah, U besar, U kecil, kita silangkan dengan U besar, U kecil, ini anak-anak ya. Ini misalnya jantannya, ini misalnya betinanya. Maka tentunya mereka akan memisah dulu gametnya, membentuk sperma dan ovum. Ya, jadi ini ada dua kemungkinan spermanya. Kalau nggak U besar, U kecil ya. Ini juga begitu, kalau nggak U besar, U kecil. Lalu kita lihat F2-nya, persilangannya seperti apa. Ini bisa saja sperma dan ovum ini yang bertemu ya anak-anak, bisa saja ke sini. Atau bisa saja yang U kecil bertekemari ya, ini juga. Makanya tadi di perbandingan F2 kita bisa menemukan karakter yang muncul adalah ungu berbanding putih ya, dengan perbandingan 3:1 untuk rasio fenotip. Ingat anak-anak, rasio fenotip itu adalah sifat yang tampak. Nah, sedangkan untuk rasio genotipnya anak-anak ya, kita bisa melihat ada 3 jenis genotip yang muncul ya. Nah, mungkin melihat tabel biar lebih cepat ya. Yaitu U besar berbanding U besar, U kecil berbanding U kecil, U kecil. 1:2:1 ya. Jadi bedakan rasio fenotip 3:1, rasio genotip itu adalah 1:2:1. Nah, inilah anak-anak yang merupakan hukum Mendel 1 yang dikenal dengan nama hukum segregasi. Adanya pemisahan gen secara bebas ya ketika pembentukan gamet. Mari kita perhatikan anak-anak hukum Mendel 2 yang dikenal juga dengan hukum asortasi atau pengelompokan gen secara bebas ya. Hukum ini berbunyi setiap gen dapat memilih atau mengelompok secara bebas dengan gen lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Nah, untuk memahami hukum Mendel 2 ini anak-anak, mari kita lihat persilangan dihibrid berikut ini. Apa itu persilangan dihibrid? Yaitu persilangan yang dilihat dari dua sifat beda. Dalam hal ini anak-anak bisa melihat ya, di Mendel menyilangkan tanaman kapri dilihat dari dua karakter, yaitu dari segi bentuk biji ya, dilihat dari bentuk biji dan juga dilihat dari warna biji ya. Makanya dikatakan dihibrid, dilihat dari dua sifat beda. Nah, coba perhatikan, Mendel mengambil parental itu ataupun induk yang disilangkan pada P1 yaitu kapri bergalur murni. Galur murni itu artinya anak-anak
dalam keadaan homozigot. Ya, kita anggap ini sebagai jantan ya. Dia mengambil galur murni yang bersifat dominan, yang mana ternyata karakter bulat ya itu diatur oleh B besar dengan karakter alternatifnya itu adalah B kecil ya, yang mengatur sifat keriput ya. Kemudian kita lihat karakter yang kedua dari segi warna, kuning diatur oleh gen dominan K besar, sedangkan K kecil mengatur warna hijau ya. Dia menyilangkan galur murni atau homozigot dominan dengan homozigot resesif. Coba kita perhatikan anak-anak dalam proses pembentukan gametnya ya. Nah, kita coba perhatikan B besar itu dalam keadaan tunggal ya anak-anak ya. Itu menunjukkan hukum satu Mendel bahwa sealel itu harus memisah. Jadi kalau kita buat ya prosesnya B besar, K besar, K besar, kita silangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, si induk jantan ini kan akan membentuk gamet ya. Nah, ini ingat hukum satu Mendel yang sealel harus memisah. Berarti B besar harus memisah dengan pasangannya B besar, K besar juga harus memisah dengan pasangannya ya. Demikian juga di sebelah kanan ini yang betina ya. B kecil harus memisah dengan B kecil, K kecil harus memisah dengan K kecil. Nah, sekarang mari kita lihat di mana yang dimaksudkan oleh Mendel dalam hukum keduanya adanya pengelompokan secara bebas anak-anak. Nah, ternyata gen B itu bisa mengelompok dengan gen K meskipun bukan sealel. Dia bisa bebas nih mengelompok dengan K ini juga. B besar yang ini juga bisa ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan gamet itu jenisnya adalah B besar, K besar. Ya. Nah, karena hanya satu jenis ya, ini memang ada 4, tapi kalau kita lihat variasinya cuma satu ya, B besar dengan K besar, maka kita ambil satu perwakilan saja. Ini juga begitu, B kecil bisa mengelompok secara bebas ya. Ini juga bisa mengelompok secara bebas dan kita menemukan satu jenis B kecil, K kecil. Maka nanti anak-anak F1-nya kita bisa melihat ya, kita silangkan ini sperma, ini ovum, maka kita akan menemukan B besar, dia akan bertemu dengan B kecil, K besar dengan K kecil. Nah, yang mana 100% ini anaknya adalah bulat hijau, karena tadi karakter bulat itu diatur B besar, bulat kuning ya anak-anak, bukan bulat hijau, bulat kuning, karena karakter K besar mengatur kuning. Nah, itu pada F1-nya anak-anak. Kemudian kita lihat penyilangan untuk generasi kedua. Mendel juga menyilangkan lagi nih ya. Di generasi keduanya dia menyilangkan F1 dengan F1, yaitu yang punya genotip sama ya. Ini juga sama, B besar, B kecil, K besar, K kecil, dia silangkan. Nah, dalam proses pembentukan yang namanya gamet anak-anak, maka terjadi lagi proses yang sama seperti pembentukan gamet pada F1 ya. Nah, jadi kalau kita buat rinci ya, persilangannya tadi, F1-nya, F1 B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita silangkan dengan sesamanya anak-anak ya. Nah, kita cari dulu gametnya, caranya sama, kita pisahkan yang berbeda ya, yang sealel ya. Berarti B besar akan memisah dengan pasangannya, ini juga begitu, K besar memisah dengan pasangannya ya, ini juga begitu ya. Nah, memisah dengan pasangannya, kemudian nanti mereka bisa berkombinasi ya. Nah, ini kombinasinya berarti B besar, K besar. Nah, kemudian kalau dia berkombinasi atau mengelompok dengan K kecil, dihasilkan B besar, K kecil. Ini juga begitu ya. Nah, kita temukan B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, di pihak yang betina juga begitu ya. Kita bisa menemukan 4 jenis
gamet ya. Kita bisa menemukan 4 jenis gamet. Nah, dan ini gamet jantan dan gamet betina ini bisa melakukan yang namanya persilangan ya anak-anak ya. Maka biar memudahkan kita melihat kemungkinannya, maka kita bisa buat di dalam tabel. Nah, ini untuk mewakili yang misalnya yang betina, gamet betina, yang dibawa untuk mewakili gamet jantan. Nah, kemungkinan yang kita dapat anak-anak bisa kita lihat di dalam gambar ya. Nah, di dalam kotak ini, dan ketika anak-anak lihat berapa perbandingannya, kita akan menemukan 4 jenis fenotip ya dari persilangan ini. Mari kita lihat. Nah, kita bisa melihat ada 4 fenotip yang muncul anak-anak ya. Fenotip yang muncul itu adalah bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning ya, dan kisut hijau. Perbandingannya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Nah, untuk rasio genotipnya, bedakan ya anak-anak, genotip itu adalah dalam bentuk gennya ya. Ini contohnya B besar, K besar, K kecil. Bedakan ya dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu udah beda genotip, meskipun fenotipnya sama-sama kuning ya. Nah, maka kita bisa melihat rasionya adalah 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jadi kita catat dulu nih, ada berapa genotip yang muncul, baru kita bandingkan. Ini adalah rasio genotip, yang bawah adalah rasio fenotip, 9:3 banding 3 banding 1. Pada F2-nya ya anak-anak ya, pada persilangan generasi F2 dari hasil persilangan F1 dengan F1 ya. Ingat, ini yang disilangkan adalah F1 dengan F1 ya. Oke, semoga anak-anak bisa memahami ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang tes cross. Apa itu tes cross ya? Nah, tes cross itu adalah penyilangan antara 2 individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Ingat ya, tujuan dari tes cross ini adalah menguji sifat individu yang menunjukkan fenotip dominan, apakah bergenotip homozigot atau heterozigot. Yang kedua, mengetahui berapa macam gamet yang dihasilkan oleh suatu individu yang genotipnya dipertanyakan. Mari kita lihat contoh. Misalnya anak-anak ya, kita memiliki tanaman ercis yang berwarna kuning ya. Kita memiliki tanaman ercis berwarna kuning. Nah, tapi belum tahu nih genotipnya apakah homozigot ataupun heterozigot. Nah, alel kuning itu diketahui bersifat dominan, sedangkan alel hijau itu bersifat resesif. Nah, maka untuk mengujinya gimana? Ini nih tadi kuning ya, ada kapri kuning. Mari kita lihat. Berikutnya anak-anak ya, ada kuning ya, ada kuning. Tapi belum tahu nih apakah dia itu bersifat homozigot ataupun bersifat heterozigot. Untuk mengetahuinya gimana? Kita silangkan dia dengan yang resesif. Itu tadi tes cross ya, uji silang itu berarti resesif. Berarti individunya adalah K kecil, udah ketahuan ya, K kecil yang bersifat hijau. Nah, tentunya anak-anak kita harus cari dulu gametnya nih. Nah, kita anggap ini masih dipertanyakan gitu ya. Tapi gametnya ini udah tentunya adalah K kecil ya. Nah, anak-anak kemungkinan ya, kita lihat kemungkinan yang pertama ya. Bisa saja nanti misalnya anak itu dihasilkan 100% kuning ya. Kalau 100% kuning anak-anak itu artinya ya, ini memberikan kita kesimpulan bahwa gamet yang ada di dari si
tanaman yang kita ingin uji ini sudah pasti hanya satu jenis ya. Berarti dia harus memunculkan K besar ya. Nah, maka kuning yang di sini adalah K besar, K kecil. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa kuning parental yang ada di sini sudah pasti adalah dalam keadaan homozigot dominan. Ini adalah alternatif 1 ya anak-anak ya. Alternatif 1. Bu, bagaimana kalau ada kemungkinan yang lain? Kita lihat kemungkinan yang lainnya. Nah, jika misalnya kuning tadi, si kuning itu kita tes cross yang belum diketahui ya, kita tes cross, kita silangkan dengan yang resesif ya, yang hijau, kita cari dulu nih gametnya. Kita belum tahu nih gametnya ya. Nah, ini juga masih dipertanyakan, tapi yang resesifnya udah pasti tahu ya, K kecil. Jika nanti anak-anak F1-nya ada yang diperoleh kuning, kemudian ada juga yang diperoleh putih ya. Nah, dengan perbandingan 50% 50% atau 1:1, maka ini sudah memberikan kita kesimpulan bahwa kuning yang ada di sini pasti adalah heterozigot. Agar muncul putih, tentunya gametnya harus ada K kecil. Biar muncul kuning berarti harus ada K besar. Ya. Jadi bisa dipastikan parental kuning yang ada di sini adalah K besar, K kecil. Jadi tujuan tes cross itu memang untuk mengetahui apakah suatu individu itu bersifat homozigot atau bersifat heterozigot. Bisa dipahami? Nah, untuk penyilangan dua sifat juga modelnya sama ya anak-anak ya. Ini dilihat dari satu sifat. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang backcross. Nah, apa itu backcross? Nah, backcross itu anak-anak adalah persilangan yang dilakukan di antara keturunan generasi pertama hasil suatu persilangan dengan salah satu tetuanya ya. Salah satu tetuanya dalam hal ini maksudnya adalah induknya ya, dengan induk. Oke. Nah, mari kita lihat contoh ya. Tujuan backcross itu sendiri anak-anak mendapatkan kembali individu yang bergalur murni dan untuk menghasilkan progeni, yaitu turunan yang berasal dari sumber yang sama ya. Nah, coba kita lihat contohnya anak-anak. Diketahui warna kuning ya, diketahui warna kuning pada tanaman kapri bersifat dominan dan warna hijau bersifat resesif. Jika pada turunan F1 dilakukan backcross, berapakah peluang akan dihasilkan individu bergalur murni? Tadi tujuannya anak-anak kan untuk mendapatkan kembali individu bergalur murni ya. Mari kita lihat. Jadi ada tanaman yang kuning ya. Ada tanaman kuning. Di sini parentalnya tadi ada kuning, ya. Disilangkan dengan yang berwarna hijau, ya. Nah, karakter kuning tadi bersifat dominan. Awalnya kuning di sini adalah K besar ya, bergalur murni, ya. Hijaunya K kecil. Nah, kemudian kita cari dulu gametnya. Maka gamet dari kuning ini adalah K besar ya. Hijau itu adalah K kecil. Maka kita silangkan. Kita akan menemukan F1 ya. F1-nya adalah K besar dengan K kecil. 100% ini adalah berwarna kuning dalam keadaan heterozigot ya anak-anak ya. Ini heterozigot. Nah, di sini kita lihat backcross itu artinya adalah menyilangkan generasi F1 dengan salah satu tetuanya. Nah, dalam hal ini anak-anak kita coba silangkan untuk
F1 kita silangkan ya. Salah satu tetuanya boleh anak-anak misalnya pilih dulu yang kita pilih yang tetua yang dominan ya. Nah, kalau misalnya anak-anak ingin mendapatkan individu yang dominan, kita silangkan dengan yang tetua yang dominan. Berarti F1-nya tadi adalah K besar K kecil. Kita silangkan dengan tetua yang dominan, yaitu K besar K besar. Maka kita nanti akan menemukan gamet. Kita tentukan dulu gametnya ya anak-anak. Ini ingat ya, gametnya K besar dan K kecil. Kalau dari sini hanya ada satu versi ya, K besar. Nah, kita coba silangkan lagi anak-anak. Maka kita akan menemukan F2 itu ada K besar dan K besar K kecil. Nah, sekarang kita menemukan lagi individu yang bergalur murni ya, galur murni. Jadi kita bisa menemukan lagi individu yang bergalur murni. Kalau di sini tadi kan F1-nya sudah heterozigot ya, ada K kecilnya. Nah Bu, bagaimana kalau misalnya saya ingin menghasilkan yang bersifat homozigot resesif lagi? Oh, berarti anak-anak alternatif kedua ya, ini alternatif kedua. F1-nya itu kita silangkan dengan tetua yang bersifat tetua yang resesif ya, K kecil ya. Kita cari dulu gametnya nih. Ini gametnya adalah K besar dan K kecil. Dari sini tetuanya kita hanya menemukan satu jenis gamet ya. Maka F2-nya kita bisa lihat ya. Kita akan menemukan K besar K kecil dan K kecil. Nah, coba perhatikan anak-anak ya. Nah, di sini kita menemukan progeni lagi, yaitu versi tetua lagi ya. Ini kita menemukan galur murni. Jadi ini backcross ini digunakan untuk memurnikan ya, ataupun menghasilkan galur murni kembali ya. Atau untuk menghasilkan keturunan yang bersifat homozigot ya. Nah. Oke anak-anak, kita akan lanjut dengan persilangan resiprok. Apa itu persilangan resiprok? Mari kita lihat. Ini adalah persilangan dengan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Coba kita lihat dari gambar 1 ya. Nah, coba kalau misalnya ya di gambar 1 ini jantannya itu berasal dari kanan ya. Kalau kita lihat anak-anak, ini jantan, ini betina. Jantannya di sini bersifat dominan, betinanya bersifat resesif ya. Tentunya nanti anaknya, anak-anak kita bisa lihat ya, ini gametnya pasti adalah A kecil, gamet dari si jantan ini adalah A besar, maka persilangannya itu nanti akan menghasilkan A besar A kecil ya. Nah, bagaimana kalau kita balik? Kita lihat ya gambar kedua ya. Bagaimana kalau kita balik serbuk sarinya? Serbuk sarinya berasal dari tanaman yang kecil, yang bergenotip A kecil, ini kita buat sebagai jantannya. Sekarang yang putihnya adalah yang bergenotip A besar. Nah, kalau kita lihat anak-anak, ini gametnya pasti A besar, ini gametnya pasti adalah kecil. Nah, sekarang kita silangkan, maka tentunya anaknya adalah A besar A kecil. Coba perhatikan anak-anak, persilangan 1 dan persilangan 2. Masing-masing menghasilkan anak yang sama ya. Ya, ini tadi F1-nya di sini, ini F1-nya. Ya. Artinya kalau kita pertukarkan spermanya dari salah satunya, mau kita dari A besar ke A kecil atau A kecil ke A besar, itu sama-sama menghasilkan individu yang sama. Itu yang disebut namanya persilangan resiprok. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih
menghitung jumlah gamet, genotip, dan fenotip dari suatu persilangan. Nah, untuk menghitung jumlah dan macam gamet anak-anak, karena ini sangat penting banget ya, sebelum melakukan persilangan kita harus menentukan gamet dulu. Untuk mencari jumlah gamet, kita tinggal menggunakan rumus 2 pangkat N. N itu menunjukkan jumlah pasangan alel yang heterozigot. Kita lihat dari segi contoh ya anak-anak ya. Misalnya diketahui genotip ya, diketahui misalnya genotip betinanya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Yang kemudian jantannya misalnya adalah B besar, B besar, K besar, K kecil. Kalau ditanya, berapakah gamet dari si betina jumlah? Kalau dari segi jumlah, berarti kita masukkan tuh rumus 2 pangkat N-nya. Ada berapa N di betina? Lihat tuh anak-anak. Ini heterozigot kan ya? Berarti 1. Ini heterozigot? Ya 1. Berarti kita masukkan ke rumus 2 pangkat 2. Itu jumlah gametnya ada 4 gamet ya. Ada 4 gamet. Nah, bagaimana kalau yang di jantan? Ini homozigot ya, kita anggap 0. Ini heterozigot ya, kita anggap 1. Maka jumlahnya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 jenis gamet ya. Nah, sekarang ditanya. Pertanyaannya, apa saja gametnya? Apa saja gamet yang muncul? Yang 4 itu yang mana? Atau jenisnya ya? Jenis gametnya apa? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan agar bisa menentukan gamet. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya metode ini ya, Garpu ya. Nah, kita lihat dulu alel yang pertama, B besar, B kecil. Jika beda, kita ambil dua-duanya anak-anak. Kita pisahkan B besar, B kecil. Sekarang kita masuk ke alel yang kedua ya. Jenis alel yang kedua yaitu K besar dan K kecil. Ini beda kan ya, maka kita ambil dua-dua. Kalau ambil 2 berarti dari B punya lengan 2 ya, yaitu K besar dengan K kecil. Begitu juga dengan B kecil ini juga bisa berkombinasi dengan K besar dan K kecil. Sekarang kita gabungkan. Jadi jenis gametnya itu B besar, K besar, B besar, K kecil, ya. Ini B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil, ya. Itu untuk jenis gamet betinanya, ya. Jenis gamet betina, ya. Untuk si jantan gimana? Mari kita lihat, ya. Kita bergerak dari alel yang pertama, B besar, B besar. Mereka sama ya anak-anak, kalau sama, ambil salah satu saja. Nah, kita bergerak ke alel yang kedua, mereka beda. Oh, berarti kita harus membuat lengan B itu ada 2 ya. Berarti bisa kombinasi dengan K besar, dan bisa kombinasi dengan K kecil. Maka nanti jenis gametnya adalah B besar, K besar, dan B besar, K kecil ya. Ini adalah jenis, kalau ditanya jenis gamet jantan. Benar ya anak-anak, kalau kita lihat ini ada 2 ya. Di sini ada 4 ya. Kalau hanya segi jumlah pakai rumusnya, tapi kalau dia minta jenisnya berarti anak-anak harus membuat metode Garpu ini ya. Nah, bagaimana Bu kalau 3 sifat misalnya? Kita ambil 3 sifat ya. Misalnya diketahui B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Dan juga T besar, T kecil. Nah, berapakah jumlah gamet? Kalau hanya jumlah kita buat 2 pangkat. Berapa ini anak-anak? Hetero 1 ya. Hetero 2. 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 jenis ya. Yang mana aja jenisnya?
Nah, kalau ditanya jenisnya, lakukan dengan cara yang sama ya. Untuk yang tadi anak-anak, kita bergerak dari gen B dulu, alelnya, karena beda, kita ambil dua-duanya. Kemudian kita bergerak ke alel kedua, beda, berarti lengannya masing-masing ada 2 lengan ya. Nah, kita isi K besar, K kecil, K besar, K kecil. Nah, sekarang bergerak ke alel yang ketiga ya anak-anak. Oh, karena beda berarti ada 2, maka ini masing-masing juga punya 2 lengan ya. Ini masing-masing 2 lengan. Sekarang kita isi dengan T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Nah, sekarang kita gabungkan. Nah, kita data. Dari sini kita bisa menemukan B besar, K besar, T besar. Kemudian B besar, K besar, T kecil. B besar, K kecil, T besar. B besar, K kecil, T kecil. Nah, ini tinggal ganti depan ya. B, K, T besar. B kecil, K, T kecil. B kecil, ya. K, T besar. Ya, B kecil, K kecil, T kecil. Nah, ini ada 8 nggak anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Nah, untuk 4 sifat beda, ya silakan anak-anak melakukan hal yang sama. Ini untuk tri hybrid. 3 sifat beda ya anak-anak ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita anak-anak akan melihat bagaimana cara menghitung rasio fenotip dan genotip dalam persilangan. Nah, anak-anak bisa membuatnya dengan menggunakan diagram garpu. Bagaimana caranya? Mari kita lihat dari persilangan ini ya. Di dalam persilangan ini bisa anak-anak bisa melihat adanya parental B besar, B besar, K besar, K besar. Silangkan dengan B kecil, diperoleh F1-nya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, kemudian ini disilangkan dengan sesamanya, B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Maka kita lihat nanti gamet yang dihasilkan dari 2 jenis induk inik ya. Kita anggap ini jantan, misalnya kita anggap ini betina ya. Maka juga menghasilkan gamet yang sama, BK besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, bagaimana penggunaan diagram garpu ini? Nah, ini kenapa seperti ini? Bisa anak-anak coba perhatikan. Ini tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya, ya. Ini kalau kita pisahkan anak-anak, kita bisa memisahkan, kita menyilangkan alel yang sama dulu nih. Misalnya B besar, B kecil, kita silangkan dengan B besar, B kecil, kita pisahkannya. Kemudian K besar, K kecil, kita silangkan dengan K besar, K kecil. Kita urai, maka ini dari gametnya B besar, B kecil, ini B besar, B kecil. Ya, maka kemungkinannya kan anak-anak ya, B besar, B besar, B besar, B kecil ya, lihat ini. Kita silangkan secara terpisah ya. Kemudian ditemukan juga B besar, B kecil, B kecil, B kecil ya. Dari sini kemungkinannya kan B besar, kemudian B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Kalau kita lihat perbandingannya 1:2:1 ya. Nah, gitu juga untuk alel K. Kita juga silangkan ya, K besar, K kecil, K besar, K kecil ya. Maka kita juga akan mendapatkan hal yang sama ya, yaitu K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil dengan perbandingan yang sama juga, yaitu 1:2:1. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan F2 di sebelah kiri ya. Nah, sekarang kita masukkan nih, kita gabungkan dari segi genotip B, kita tadi mendapat 3 jenis ya, B besar, B kecil,
bekecil. Nah, sekarang kita satukan dengan K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Nah, masing-masing punya 3 lengan ya. Nah, masing-masing punya 3 lengan. Coba anak-anak perhatikan ya. Nah, maka kita akan bisa menemukan jumlahnya nih. Yang B besar, B besar, K besar, K besar, itu ada 1 ya. Nah, ini adalah fenotipnya anak-anak. Oke, ini adalah genotipnya ya. Jadi cara ini bisa mempermudah anak-anak untuk menemukan perbandingan fenotip dan genotip, tinggal anak-anak bandingkan. Untuk fenotip berarti kita bisa melihat bulat kuning ya, bulat kuning ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti rasionya bulat kuning ya, berbanding dengan, kita lihat berikutnya bulat hijau 1, 2 ya, berbanding bulat hijau ya. Oke, berbanding keriput ya. Ada keriput kuning, kemudian berbanding keriput hijau. Kita tinggal lihat jumlahnya anak-anak ya. Kalau bulat kuning tadi ada 1 tambah 2 ya. Tambah 2, tambah 2, tambah 4, berarti ada 9 ya anak-anak. Ini ada 3 banding 3 banding 1 ya. Kalau rasio genotipnya anak-anak ini adalah perbandingannya. Oke, ini rasio genotip. Nah, baik anak-anak, untuk menghitung rasio fenotip dan genotip, kalau persilangannya itu sudah banyak sifat ya, contohnya trihibrid, tetrahibrid, atau polihibrid, anak-anak bisa menggunakan rumus dengan mengaplikasikan segitiga Pascal ya anak-anak. Coba kita aplikasikan, lihat contoh di sebelah kanan ya. Contohnya ada persilangan trihibrid ya, yang mana gen-gennya diatur seperti pada tabel ini ya anak-anak. Nah, di sini diminta ada persilangan parental antara A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil ya. Disilangkan dengan sesamanya A besar A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, coba perhatikan anak-anak, jika kalian sudah melihat ada penyilangan induk yang semuanya adalah heterozigot, sama-sama heterozigot, kita bisa mengaplikasikan yang namanya segitiga Pascal. Nah, kita perhatikan segitiga Pascal itu untuk persilangan monohibrid ada di posisi ini anak-anak ya. Kemudian untuk dihibridnya ada di posisi ini. Sekarang kita lihat, karena ini persilangan trihibrid, kita menggunakan baris yang ketiga ya anak-anak. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Mari kita lihat ya. Jadi satu itu adalah jumlah ya, jumlah individu yang memiliki 3 karakter dominan. Jadi ini kita buat 1 dikali 3 pangkat 3. 3 itu adalah karakter dominan. Di sini ada 3 karakter dominan ya, manis, tinggi, ungu ya. Nah, jadi ini 3 pangkat 3, 1 kali 3 pangkat 3 untuk 3 karakter dominan ya. Nah, berbanding dengan ya, ini kita tutup kurung dulu, berbanding dengan 3. 3 kali akan ada 3 kali 3 pangkat 2 ya. 2 itu menunjukkan ada dua dominan ya, ada 2 sifat dominan. Kemudian kita bandingkan dengan 3. 3 kali 3 pangkat 1. 1 itu menunjukkan jumlah dominannya ya. Ada 1 yang dominannya. Kemudian kita lihat yang 1. 1 dikali 3 pangkat 0. Dalam artian 0 ini tidak ada dominannya. Berarti ini semuanya resesif ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita buat dulu. Kita kalikan dulu, pangkatin dulu ya. Berarti ada 1 kali. Berarti 3 pangkat 3.
3 pangkat 3, 27 ya anak-anak ya. 27 individu dengan 3 sifat dominan ya. Nah, ini sekarang kita lihat ada 3 kali 3 pangkat 2, berarti 9 banding 9 banding 9 ya, yang punya sifat 2 dominan ya. Nah, sekarang kita lihat 3 kali 3 pangkat 3, berarti 3 pangkat 1, 3 banding 3 banding 3 untuk satu sifat dominan ya. Kemudian berbanding 1 kali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu adalah 1 ya anak-anak ya. 1 tidak ada dominannya, berarti ini resesif semua. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan sifat itu. Berarti ada 27 untuk 3 sifat dominan. Sifat dominan itu manis, tinggi, ungu. Berarti ini manis, tinggi, ungu. Berbanding. Ada 3 kali 9 ya. 2 dominan. Berarti kita kombinasikan ya anak-anak. Yang 2 dominan 9. Misalnya manis, tinggi, putih ya. Manis, tinggi, putih. Nah, sekarang kita lihat kombinasi dominan yang lain. Ini contohnya manis, ungu, pendek ya. Manis, manis, pendek, ungu ya. Jadi ada 2 sifat dominan di sini, manis sama ungu. Satu lagi adalah kombinasi antara tinggi, ungu, asam ya. Tinggi, ungu, asam. Nah, kemudian kita bandingkan dengan 3 kali yang 1 dominannya. Berarti ada 2 resesifnya, manis, ya, manis, pendek, putih. Nah, 3 asam, tinggi, ya, putih. Next-nya adalah 3 asam, pendek, sama ungu ya. Jadi karakter dominannya ada 1 ungu di sini berbanding 1 resesif semua. Berarti 1 itu adalah asam, pendek, dan putih. Nah, ini adalah perbandingan rasio fenotipnya anak-anak ya. Tapi dengan catatan, kamu harus perhatikan parentalnya itu dua-duanya harus bersifat heterozigot semua ya. Ini heterozigot nih. Tiga-tiganya heterozigot, baru berlaku segitiga Pascal ya. Untuk trihibrid. Untuk tetrahibrid berikutnya seperti itu anak-anak ya. Baik, untuk menguji pemahaman kalian anak-anak, kalian boleh berlatih dengan untuk menguji. Nah, oke. Baik anak-anak, sekarang kalian juga bisa melihat hubungan antara sifat beda, jumlah gamet, kemungkinan genotip dan fenotip pada F2 ya, dengan rumus-rumus berikut ini ya. Untuk perbandingan fenotip F2, kalau dia tadi sudah trihibrid dan polihibrid, kalian bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini anak-anak, silakan kalian melakukan persilangan dengan contoh soal berikut ya. Kalian bisa mengerjakan dulu, kemudian mencocokkan hasilnya dengan hasil persilangan pada slide ini. Selamat berlatih anak-anak. Semoga kalian mahir dan semakin mengerti dengan materi lewat latihan-latihan soal. God bless you. Dadah. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya.
Bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran bersama dengan Ibu Romian Simatupang. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini meliputi persilangan-persilangan yang dikenal dengan atavisme, kriptomeri, epistasis hipotasis, komplementer, dan polimeri. Nah, ternyata anak-anak ya dalam penelitian-penelitian setelah Mendel, tidak semua yang namanya persilangan itu hasilnya persis sama seperti hukum Mendel. Pada dasarnya persilangan itu mengikuti prinsip Mendel tetapi menunjukkan hasil yang berbeda. Mari kita lihat pada kasus atavisme atau interaksi beberapa gen. Ini ditemukan persilangannya pada gen yang mengatur jengger ayam ya. Ini adalah jengger ayam, bisa kita lihat di dalam gambar. Itu ada 4 jenis jengger ayam. Ada yang berbentuk biji, sumpel atau walnut, sama gerigi dan belah. Nah, kita biasanya tahu ya anak-anak, satu gen itu mengatur satu karakter ya, satu karakter. Namun kalau kita lihat dari gambar ini ya, dari penjelasan atavisme ini ada 2 gen yang berbeda yang mengatur karakter pada jengger ayam. Nah, contoh R besar, R kecil berinteraksi dengan P besar memunculkan bentuk biji atau pi ya. Kemudian jengger mawar atau gerigi itu adalah interaksi antara R besar dengan P kecil. Kemudian kita lihat untuk walnut atau sumpel itu interaksi antara R besar dengan P besar. Nah, untuk belah atau tunggal itu interaksi antara R kecil dengan P kecil. Nah, sehingga anak-anak ketika kita silangkan antara gerigi dengan biji ya, kalau di hukum Mendel hasilnya pasti salah satu dari induk. Tapi coba perhatikan ya, keturunan F1-nya tidak mirip dengan salah satu induk, tapi muncul sumpel atau sifat yang baru yang kita kenal juga dengan walnut ataupun sumpel ya. Nah, karena adanya interaksi R besar dengan P besar. Sehingga nanti anak-anak ketika kita silangkan F1 dengan F1 ya, kita melakukan persilangan F1 dengan F1 seperti yang dilakukan oleh Mendel juga dalam persilangan dihibrid ya. Maka kita bisa menemukan perbandingan fenotip itu masih tetap mengikuti hukum, masih tetap sama dengan perbandingan yang didapatkan Mendel, tapi yang menjadi letak perbedaannya anak-anak, kita menemukan individu baru ya, sumpel ya, ataupun walnut, dan yang paling dominan di dalam persilangan pada F2 itu adalah walnutnya. Oke, next. Untuk memahami lebih dalam lagi tentang atavisme ini, anak-anak bisa melakukan persilangan secara mandiri dari soal yang ada di slide. Kemudian ada yang namanya kasus epistasis dan hipostasis. Anak-anak coba perhatikan, gen epistasis itu adalah gen dominan yang menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Biasanya ya anak-anak, kalau yang namanya gen dominan itu akan M besar contohnya akan menutupi M kecil. Tapi dalam hal ini dia M besar bisa menutupi misalnya gen lain yang bukan alelnya ya. Contohnya gen T ya yang menutupinya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat kasus persilangannya pada warna sekam gandum. Nah, H itu gen H bersifat epistasis. Dia menutupi gen K dominan yang mengatur sifat kuning ya. Nah, sedangkan resesinya H itu adalah H kecil putih, resesinya K besar itu adalah K kecil putih ya. Selama ada gen epistasis ini, maka nanti karakter yang muncul adalah hitam. Nah, coba kita perhatikan anak-anak. Ya, jadi H besar, K besar, ini sifat yang muncul sudah pasti adalah sifat H besar, karena tadi bersifat menutupi gen lainnya yang bukan alelnya. Maka ini nanti akan memberikan warna hitam ya.
Kemudian kalau kita perhatikan anak-anak, ini kita coret ya. Ini adalah H besar, ini ada kesalahannya. Nah, ini juga akan tetap hitam. Nah, sekarang kita lihat untuk kategori ketiga, ketika tidak ada H besar, tapi ada K besar, baru sifat K besar itu muncul ya, karena tidak ada lagi penutupnya. Maka kelihatanlah karakter kuning. Nah, untuk semua resesif itu akan memunculkan warna putih. Jadi dari persilangan ini kita bisa menemukan 3 sifat, ada hitam, kuning, dan putih ya anak-anak. Nah, coba kita lihat persilangannya. Ini adalah F1, F1-nya hitam. Kita silangkan sesamanya ya. Maka kita akan menemukan perbandingan pada F2 itu 9 banding 3 banding 3 banding 1, tapi coba kita perhatikan itu adalah dari segi genotipnya anak-anak. Dari segi fenotipnya perbandingannya adalah 12 banding 3 banding 1. Ini warna hitam ya, mendominasi, yang 3 kuning, sedangkan yang 1 adalah putih. Sudah tahu letak penyimpangannya ya anak-anak? Silakan kalian nanti simpulkan. Nah, ini adalah soal aplikasi tentang kasus Epis dan Hippos. Silakan anak-anak untuk mengerjakan secara mandiri. Nah, kasus ketiga adalah polimeri. Polimeri ini adalah peristiwa di mana banyak gen ya, banyak gen yang berbeda. Dia berdiri sendiri tetapi mempengaruhi satu karakter ya, satu karakter. Makanya anak-anak kita perhatikan dalam gambar ini ya. Contohnya M1 mengatur merah, M2 besar juga merah ya. Mereka merupakan gen yang berbeda tapi mengatur satu karakter ya. Resesifnya M1 putih, ini M1 putih. Maka kita lihat dari persilangannya anak-anak, ketika warna merah homozigot disilangkan dengan yang putih homozigot, kita akan menemukan F1 ya. Kita buat dulu anak-anak, M1, M1, M2, M2 ya, yang jalur murni kita mengikuti seperti yang dilakukan oleh Mendel ya. Maka kita akan menemukan F1-nya, kita buat dulu gametnya ya anak-anak ya. Gametnya M1, M2, dari sini M1, M2. Maka nanti F1-nya kita temukan genotipnya adalah M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, disilangkan dengan sesamanya ya. Oke, maka anak-anak coba kita lihat karakter yang muncul itu hanyalah merah dan putih ya. Dengan perbandingannya berapa? Kita coba cek anak-anak. Perbandingan yang didapatkan itu adalah perbandingan fenotip 15 banding 1. Next, ini adalah kasus kasus keempat yang disebut namanya dengan kriptomeri. Ini adalah kasus di mana peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jadi sifat gen dominan itu baru muncul kalau bersama dengan gen dominan lainnya. Kalau mereka tidak bersama, maka karakternya akan tersembunyi atau disebut kriptos. Nah, anak-anak bisa melihat kasusnya pada persilangan warna bunga Linaria marocana. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan gen A besar itu adalah gen yang mengekspresikan pigmen asli yang dia ini adalah pigmen ungu ya anak-anak. Nah, kemudian A kecil itu resesifnya tidak ada pigmen. Gen ini membuat tumbuhan tidak menghasilkan pigmen. Kemudian B besar itu adalah gen yang mengatur sifat sitoplasma menjadi basa. B kecil yaitu gen yang mengatur sitoplasma bersifat asam. Itu tidak bersama dengan B besar,
dia malah bergabung dengan B kecil, ya, maka nanti pigmen yang muncul itu adalah warna merah, bukan warna yang sebenarnya ya anak-anak ya. Kemudian untuk karakter putih, selama tidak ada pigmen, maka semuanya akan putih ya. Aturannya seperti berikut ya anak-anak. Nah, kalau kita melakukan persilangan dari tumbuhan ungu yang bersifat homozigot, berarti ungu homozigot itu anak-anak A besar, B besar, B besar, dengan yang putih, yang murni ya, maka kita akan menemukan F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan sesamanya ya anak-anak ya. Maka kita nanti akan menemukan perbandingan F2-nya itu akan muncul 3 karakter, ungu berbanding merah, kemudian berbanding putih. Nah, berapa perbandingan yang didapatkan? Perbandingannya anak-anak adalah 12 banding 3 banding 1. Kemudian yang terakhir ini adalah gen-gen komplementer. Penyimpangan ini terjadi karena adanya interaksi gen yang saling melengkapi. Artinya mereka harus bersama-sama baru muncul karakter itu ya, memunculkan karakter. Kalau nggak bersama nggak akan muncul karakter yang diatur. Nah, contohnya ini anak-anak, ada gen P besar yang mengekspresikan pigmen. Nah, kemudian resesifnya P kecil tidak ada pigmen. Kemudian ada gen I, enzim pengaktif. Jadi ini kayak ibarat syarat ya. Agar pigmennya muncul tentunya harus ada pengaktifnya. P kecil tidak ada pigmen, mau bertemu dengan pengaktif pun tidak akan ada warna yang muncul ya. I kecil tidak ada enzim pengaktif. Nah, jadi warna ungu ini muncul jika ada interaksi antara P besar dengan I besar yang saling melengkapi ya, saling melengkapi. Sedangkan putih, kalau misalnya P besar tapi I-nya tidak besar, otomatis tidak memunculkan warna ungu, tapi justru memunculkan warna putih. Nah, sekarang kita lihat anak-anak persilangannya. Ketika karakter ungu yang bersifat galur murni, yaitu P besar, I besar, I besar, disilangkan dengan yang bergat putih galur murni, P kecil, I kecil, I kecil, kita bisa menemukan P1-nya itu adalah P besar, P kecil, I besar, I kecil ya. Kita silangkan dengan sesamanya, maka kita nanti akan menemukan dua fenotip, yaitu ungu berbanding putih. Perbandingannya anak-anak, mari kita lihat ya. Perbandingan antara ungu dan putih adalah 9 banding 7 ya. 9 banding 7. Nanti anak-anak bisa melakukan persilangannya. Nah, ternyata kasus komplementer ini juga ditemukan pada kasus bisu tuli pada manusia anak-anak ya, yang mana bisu tuli itu diatur oleh gen R dengan gen B, di mana R harus bersama dengan B besar baru normal. Kalau tidak bersama, maka akan menyebabkan penyakit bisu tuli ya. Kalau kita lihat ini anak-anak, bisu tuli ya, contohnya R besar dengan B kecil tetap bisu tuli, R kecil ada B besar, bisu tuli juga. Nah, kalau dilakukan persilangan bisa menghasilkan individu yang normal karena R besar sekarang bertemu dengan B besarnya, jadi memunculkan individu yang normal. Nah, bagaimana kalau orang yang normal kita silangkan dengan orang yang normal ya anak-anak? Nah, ternyata kita bisa mendapat perbandingan pada F2-nya itu 9 banding 7. Ini hampir 50-50 ya anak-anak ya. Hampir 50 banding 50 ya. Artinya peluang orang normal untuk melahirkan anak yang bisu tuli juga cukup besar jika dalam keadaan normal heterozigot ya. Nah, baik anak-anak, itulah
5 bentuk penyimpangan semu pemendel ya pada persilangan dihibrid. Nah, mungkin anak-anak bisa berlatih dengan soal-soal yang ada di buku kalian. Sampai di sini pembelajaran kita. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.